Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Marshanda di channel Lensa Story. Semoga teman-teman Lensa Story sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung nih sebelumnya dengan judul Kala Duda Menggoda. Kalau teman-teman Lensa Story belum nonton episode sebelumnya, Marshanda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini. Yuk, mari kita simak ceritanya sampai selesai. Ervan baru saja mendaratkan tubuhnya di atas sofa yang ada di ruang tamu, di kediaman milik orang tua Wulan. Ia pun disambut dengan hangat oleh Sandi dan Della. Meski bisa dikatakan terlambat, namun tekad Ervan sudah bulat untuk membicarakan beberapa hal dengan orang tua dari mantan pacarnya. Kedatangan Ervan tidak diketahui oleh Wulan, apalagi sekarang hari kerja di mana Wulan itu sedang mengajar. Hari ini dipilih Ervan bukan tanpa alasan. Selain karena waktunya tidak banyak, ada tanggung jawab yang harus segera Ervan selesaikan demi membuat hati seseorang menjadi tenang. Selamat pagi Om, Tante. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktu istirahat Om dan Tante. Dan terima kasih karena sudah menerima kehadiran saya. Ucap Ervan dengan sopan bercampur dengan perasaan gugup. Sandi menggeleng sambil mengulas senyum. Tidak apa-apa, Van. Saya senang kamu datang ke sini. Bagaimana kabar mama kamu, Van? Sehat? Tanya Adela. Sehat, Tante. Kedatangan saya ke sini juga membawa pesan dari mama saya. Jawabnya. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ke Om dan Tante akan terdengar tidak sopan. Silahkan, Ervan, bicara saja. Jangan merasa sungkan dengan kami. Sandi memang senang dengan kedatangan Ervan. Tetapi ia kecewa karena hubungan putrinya dengan laki-laki di hadapannya sudah kandas. Padahal ia sangat setuju jika memiliki menantu seperti Ervan. Namun harapannya hanya tidak mampu direalisasikan oleh Wulan. Sebelum memulai pembicaraan yang serius, tidak lupa Ervan menenangkan perasaannya yang gugup, serta mengatur napasnya agar tetap tenang. Mungkin sebelumnya Wulan sudah menyampaikan kalau hubungan kami sudah selesai, Om, Tante. Saya mau meminta maaf sama Om dan Tante karena hubungan saya dan Wulan sudah tidak berjalan lagi serta sulit untuk dilanjutkan. Kami berdua memutuskan untuk berteman saja dan mendukung satu sama lain. Jelas Ervan setenang dan sesopan mungkin. Perlu saya luruskan lagi, kami putus bukan karena ada pihak ketiga dari Wulan. Ini murni karena kami merasa tidak menemukan kecocokan. Semakin dipaksa justru kami saling menyakiti. Jadi keputusan ini terjadi bukan karena orang lain. Terutama bukan karena Haidan. Salah paham yang sebelumnya terjadi sudah kami selesaikan secara baik-baik. Sambungnya. Tiba-tiba hening menyelimuti begitu Ervan menyelesaikan kalimatnya. Sandi terlihat tidak bergairah dan Della hanya diam. Membiarkan suaminya yang bicara. Bagaimanapun, ia masih kecewa dengan Sandi atas tuduhannya terhadap putri mereka. Dan sekarang, wanita itu berharap suaminya akan sedikit malu setelah Ervan menjelaskan duduk permasalahannya. Sandi yang diam tiba-tiba berdehem. Om cukup kecewa dengan keputusan kalian. Padahal Om sudah memberikan kepercayaan penuh dan mendukung kamu bersama Wulan. Tapi ternyata kalian malah memilih untuk berpisah. Ervan semakin merasa bersalah. Mendapat restu dari Sandi yang ia tahu dari Wulan cukuplah tegas, kaku, dan keras. Ketika berhasil, malah membuatnya kecewa. Mendengar ucapan laki-laki itu, Ervan merasa benar-benar malu. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain meminta maaf dengan sangat tulus. Saya benar-benar minta maaf, Om. Dukungan dan restu yang Om dan Tante berikan kepada saya adalah sebuah keberuntungan. Tapi saya minta maaf karena sudah mengecewakan kalian. Jelas, Ervan. Tolong jangan salahkan Wulan, karena semua ini kesalahan saya.
Saya yang membuat Wulan merasa tidak nyaman dengan hubungan kami. Setelah merenungkan semuanya, saya tidak mau mempertahankan hubungan yang tidak membawa kebahagiaan, terutama untuk Wulan. Jadi, saya berharap Om dan Tante bisa mengerti dengan keputusan kami. Della beranjak dari duduknya, lalu berpindah ke sebelah Ervan. Ia melihat ketulusan namun juga rasa bersalah yang teramat dalam. Sebagai ibu, tentu ia sudah mendengar semuanya dari Wulan. Meski kecewa dengan Ervan, ia tidak pernah membenci anak itu. Tangan Della menyentuh pundak Ervan, lalu mengulas senyum begitu tenang. Tante justru salut dengan kamu, Van. Kamu sudah berani bertanggung jawab menyampaikan itu semua kepada kami. Tante menghargai keberanian kamu. Karena saya tidak mau Wulan dianggap bersalah, Tante. Saya mau menjaga hubungan baik kami. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Om dan Tante apa yang sebenarnya terjadi. Balasnya, saya juga mewakili mama saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin kita tidak bisa jadi keluarga, tapi semoga masih bisa tetap menjaga nama baik, agar saat bertemu dimanapun nanti, kita masih bisa saling menyapa. Sampaikan juga maaf kami kepada mama kamu ya. Maaf kalau Wulan sudah mengecewakan kamu, Van. Baik, Tante. Nanti pasti akan saya sampaikan. Sandi yang sejak tadi diam saja, terdengar menghela nafas dalam, membuat perhatian Ervan dan Della tertuju kepadanya. Wulan sudah menjelaskan semuanya dan isinya pun sama. Oh memang kecewa bahkan menuduh Wulan berselingkuh dengan Haidan. Menyudutkan dia karena melepaskan laki-laki baik seperti kamu. Ucapnya. Baiklah, sekarang Om percaya kalau ini semua memang sudah jadi keputusan kalian. Sayang sekali kalau hubungan baik ini harus diakhiri. Semoga kamu juga bahagia ya dengan siapapun kelak nanti akan bersama. Terima kasih Om, Tante. Terima kasih karena menerima saya dengan baik walaupun berujung mengecewakan Om dan Tante. Nah Ervan jangan musuhannya sama Wulan. Dulu kalian berteman baik. Jadi kami harap sampai kapanpun akan tetap begitu. Ucap Della dengan perasaan lega. Pasti Tante. Saya dan Wulan sudah sepakat untuk tetap menjalin komunikasi dan menjaga hubungan pertemanan kami. Setelah selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada orang tua Wulan, kini waktunya Ervan pamit pulang. Namun, mereka bertiga masih sempat berbincang singkat, membahas mengenai rencana Ervan bersama ibunya. Syukurlah tidak ada ketegangan, justru sikap Sandi terlihat lebih hangat. Diantar oleh Della, kini Ervan sedang berjalan menuju ke pintu depan rumah karena akan pulang. Ervan melihat sekilas rumah tersebut karena mungkin ini terakhir kalinya ia menginjakan kaki di tempat tersebut. Meski sudah memutuskan untuk tetap berteman, tapi Ervan sadar kalau ia tidak bisa leluasa datang ke rumah ini lagi. Saya pamit ya Tante, ucap Ervan begitu sampai di depan rumah. Iya nak Ervan, terima kasih ya karena mau datang. Maaf kalau telepon Tante kemarin mengganggu kamu. Della memang sempat menghubungi Ervan dan menceritakan semuanya. Ervan meminta maaf kepada Della karena terlambat datang. Sehingga Wulan mendapat tuduhan dari ayahnya hingga menyebabkan perang dingin. Dan hari ini, tugasnya sudah selesai dengan hasil yang melegakan. Saya yang harusnya minta maaf Tante, karena pekerjaan yang menyita waktu, saya belum sempat datang ke rumah untuk berpamitan sekaligus menjelaskan semuanya. Saya sedih sekali mendengar cerita Tante soal Wulan yang disalahkan oleh papanya. Saya juga sudah bertemu Haidan, dan kami saling memaafkan dan menyelesaikan salah paham yang terjadi. Jadi bisa dibilang kami bertiga sudah baik-baik saja. Wanita itu memeluk singkat, merasa beruntung karena Ervan masih bersedia membantu meluruskan salah paham antara anak dan ayah. Tante lega sekali mendengar semua ini, Van. Semoga kamu juga bahagia dan bisa menemukan sosok yang kamu cintai dan juga mencintai kamu. Maaf kalau Wulan sudah membuat kamu kecewa dan sakit hati. Terima kasih Tante.
saya dan Wulan sudah menerima jalan Tuhan dengan hati yang lebih besar. Wulan baru saja sampai di kamarnya setelah pulang dari sekolah. Ia meletakkan tas di atas meja, sementara tangannya yang satu sibuk memegang ponsel. Ia meletakkan tas di atas meja, sementara tangannya yang satu sibuk memegang ponsel yang sedang melakukan panggilan telepon. Begitu sampai rumah dan ibunya mengatakan soal kedatangan Ervan, ia bergegas menghubungi laki-laki itu. Dan kini mereka sedang terlibat percakapan lewat telepon. Kata Mama, kamu datang ke rumah? Iya. Wulan memutuskan untuk berbaring di tempat tidur karena tubuhnya terasa lelah. Tidak peduli masih mengenakan baju kerjanya, ia lebih penasaran dengan cerita Ervan. Kenapa kamu gak bilang dulu, Van? Setidaknya aku bisa nemenin kamu ketemu sama papa dan mama. Untung papaku gak ngomong aneh-aneh, yang bisa menyinggung perasaan kamu. Terima kasih karena kamu masih peduli dan khawatir kalau papa kamu marah sama aku. Aku kira setelah semua yang terjadi, kamu mulai menjauh. Nyatanya kamu benar-benar membuktikan kalau ucapan kamu dan kita masih bisa berteman. Harusnya aku kan yang bilang begitu, ujarnya. Kamu masih mau datang, pamit sama orang tuaku dan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Aku benar-benar berterima kasih untuk itu semua, Van. Kalau aku gak melakukan itu, aku pasti menyesal. Gara-gara aku, kamu jadi dituduh selingkuh sama papa kamu. Bersyukur kalau Om Sandi masih mau mendengar dan percaya dengan penjelasanku. Setidaknya ini bisa jadi salah satu cara aku untuk permintaan maaf atas kesalahanku. Mendadak Wulan kembali diserang rasa bersalah sekaligus perasaan baru. Udah dong, jangan ngomong gitu lagi. Kan aku gak mau mellow. Katanya kamu mau menyampaikan hal penting. Apa itu? Aku dan Mama mau pindah ke Bali, Lan. Aku resign dari pekerjaanku dan mengambil pekerjaan yang sekiranya cocok. Mama mau pindah dari Jakarta karena udah bosen dengan hiruk-pikuk ibu kota. Jadi mumpung ada kesempatan, aku ambil aja. Apa keinginan mama kamu ada hubungannya dengan keputusan kita? Tanya Wulan curiga. Enggak kok, mama memang sempat sedih, tapi beliau menghormati keputusan kita. Harusnya aku temui mama kamu, bukan malah ngomong lewat telepon. Aku semakin merasa bersalah. Ucapnya sedih. Jangan berpikir seperti itu. Mama baik-baik aja, Lan. Malah sekarang happy karena kami mau pindah. Kalau begitu, aku ikut seneng, Lan. Aku gak tahu apa kita bisa ketemu lagi atau enggak. Tapi jangan lupa saling berkabar ya. Bilang sama aku kalau nanti kamu ke Bali. Hiduplah dengan bahagia. Jangan menyiksa diri lagi. Kamu berhak mendapatkannya, Lan. Bersama Haidan atau dengan laki-laki lain. Iya, Van, kamu juga ya. Terima kasih untuk semua kebaikan kamu dan sekali lagi aku minta maaf kalau aku pernah buat kamu kecewa. Setelah sambungan telepon berakhir, Wulan meletakkan ponselnya di sebelahnya. Pandangan mata wanita itu tertuju pada langit-langit kamar tidurnya. Apa yang disampaikan oleh Ervan mengenai kepindahannya ke Bali membuatnya sedih sekaligus bahagia. Sedih karena mereka akan berpisah dalam jangka waktu yang tidak pasti, namun Wulan juga bahagia karena Ervan begitu cepat move on dari patah hatinya. Saat sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba Wulan mendengar suara pintu kamarnya diketuk dari luar. Wanita itu bergegas bangun, lalu berjalan mendekati sumber suara. Tidak lama, ia mendengar apa yang memanggil namanya dari luar. Lan, kamu sudah tidur? Belum, Pak, jawabnya. Wulan kaget karena Sandi mendatangi kamarnya. Apalagi ia ingat kalau hubungannya dengan sang ayah belum membaik. Papa ganggu kamu? Enggak kok, ada apa, Pak? Tanya Wulan dengan perasaan sedikit gugup. Papa boleh masuk? Boleh, Pak. Silakan masuk di kamarku yang cukup berantakan, ujarnya sambil membiarkan ayahnya masuk. Sandi dipersilakan duduk di kursi meja rias milik Wulan, sedangkan wanita itu duduk di pinggir kasur berhadapan dengan ayahnya.
Kamu masih marah sama papa? Tanya Sandi begitu saja. Wulan menggeleng sembari bibirnya menampakkan senyum tipis. Enggak, Pa. Rasanya nggak pantas aku marah sama papa. Kamu punya hak, Lan. Kalau orang tua salah, anak berhak marah dan menasihati. Tapi papa sadar, kamu pasti sulit melakukan itu karena selama ini sikap papa terlalu keras. Jawab Sandi. Kenapa jadi bahas hal seperti ini sih, Pa? Sandi akhirnya pindah dari tempat duduknya dan kini berada di sebelah putrinya. Bicara dengan jarak sedekat ini membuatnya lebih nyaman, apalagi ketika ucapan Dela tentang Wulan yang sulit dekat dengannya karena sikapnya selama ini terlalu kaku. Sandi merasa bersalah setiap memikirkan hal itu. Papa sudah tahu semuanya, cerita dari Ervan dan penjelasan dari Mama. Mata dan hati papa langsung terbuka. Wanita itu tersenyum kecil. Aku jadi malu karena rahasiaku terbongkar. Papa minta maaf ya sayang. Papa sudah menuduh kamu yang tidak-tidak. Padahal kamu sendiri sedang merasa kesulitan. Tapi papa malah menambah luka di hati kamu. Pa, jangan minta maaf seperti ini. Setidaknya aku lega karena papa sudah tahu. Apapun keputusan kamu, asal kamu bahagia, pasti akan papa dukung, termasuk dengan Haidan. Papa salah besar karena meremehkan status Haidan. Entah kenapa pikiran papa bisa sesempit itu. Bahkan Darwin juga sangat kecewa dengan perkataan papa soal teman baiknya itu. Jelas, Sandi. Tapi papa sudah merenungkan semuanya, Lan. Papa akan bahagia kalau putri cantik papa juga bahagia. Terima kasih, Pa. Wulan langsung memeluk ayahnya dengan perasaan haru. Aku sangat merindukan momen seperti ini, Pa. Deep talk dengan papa, bisa mendengar nasihat papa, rasanya menenangkan sekali. Sandi mengusap punggung putrinya, dan rasa bersalahnya semakin besar. Maaf ya sayang, papa kira sikap papa selama ini sudah benar. Ternyata papa tidak tahu kalau kamu terluka karena papa. Wulan menggeleng, tidak rela ayahnya merasa bersalah seperti ini. Lantas, wanita itu mengurai pelukannya dengan kedua mata yang sudah basah. Papa tetap menjadi papa terbaik untuk aku. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan semuanya ya, Pa. Terima kasih juga karena papa mau mengerti keadaanku. Ucapnya tulus dengan perasaan haru. Wulan dan Haidan sedang berada di sebuah coffee shop terkenal, membuat janji bertemu di sana setelah sekian lama tidak bertemu. Ada rasa canggung yang menyelimuti, namun juga lega karena bisa menatap satu sama lain secara langsung. Hubungan yang cukup aneh jika orang lain tahu, namun ini sudah menjadi keputusan mereka. Saya merasa kita sudah cukup lama tidak bertemu. Jujur saja, saya kangen. Ucap Haidan. Bagaimana kabar kamu? Kabar saya baik, Mas. Jawabnya. Mas Haidan sendiri bagaimana? Saya nggak pernah lihat Mas Haidan antar jemput Enzo lagi. Mas nggak apa-apa kan? Haidan menyesap kopi hitam miliknya, setelah itu kembali menatap Wulan yang duduk berhadapan dengannya. Rasanya lega bisa melihat wanita itu lagi yang cantik dan manis di depannya. Selama 2 minggu ini, saya tugas di kantor cabang Surabaya, Lan. Di sana sedang ada masalah besar dan butuh saya untuk menanganinya. Terus sekarang gimana, Mas? Apa masalah sudah selesai? Tanya Wulan khawatir. Laki-laki itu menggeleng putus asa. Belum. Saya pulang ke Jakarta karena ada yang harus saya urus. Saya minta maaf sama kamu karena saya nggak pernah menghubungi kamu selama 2 minggu ke belakang. Cabang perusahaan Haidan mengalami masalah besar, yaitu terjadi kasus korupsi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh orang kepercayaannya. Tidak itu saja, proyek yang harusnya sudah berjalan terus saja mengalami penundaan karena dana yang disiapkan justru mendadak lenyap. Sedangkan klien sudah menuntut kejelasan. Awalnya tidak ada yang tahu siapa pelakunya karena semua karyawan di sana bekerja sama. Hingga akhirnya Haidan tahu dan mengambil alih perusahaan yang ada di Surabaya. Waktunya habis di sana dan sekarang pun masih terus dalam masa perbaikan. Akhirnya Wulan sedikit lega
setelah tahu alasan Haidan menghilang. Namun, di satu sisi ia sangat khawatir dan prihatin atas musibah yang menimpa perusahaan milik Haidan. Jujur saja, saya sempat takut kalau Mas Haidan marah dengan saya. Menghilang setelah pembicaraan waktu itu, saya berniat untuk menghubungi Mas Haidan, tapi rasanya sungkan, dan ternyata Mas sedang ada masalah. Saya turut prihatin, Mas. Bukan, jelas bukan karena itu, Lan. Jawabnya tegas. Selama ini saya benar-benar harus putar otak agar masalah di Surabaya cepat selesai. Cabang yang nyaris bangkrut karena ulah pemimpinnya sendiri. Terus, sekarang bagaimana, Mas? Selama Mas di Surabaya, perusahaan di sini siapa yang urus? Sekarang masih berjuang, Lan. Untung ada adik sepupu saya bisa ambil alih tugas saya di Jakarta. Jadi saya bisa urus yang di Surabaya dengan sedikit tenang. Ujarnya. Jadi selama saya di Surabaya, Enzo tinggal dengan orang tua saya. Saya pikir masalah di sana bisa saya selesaikan, nyatanya tidak. Terlalu banyak masalah yang muncul setelah saya ambil alih. Seperti bangkai yang disimpan serapi apapun, bau busuknya akan tercium juga. Semua usaha saya curahkan ke sana, agar bisa mempertahankan cabang di Surabaya. Akibatnya, Enzo merasa kehilangan sosok papinya. Hampir setiap malam Enzo video call dan nangis karena kangen sama saya. Rasanya benar-benar tidak tega. Jelas Haidan dengan raut wajah frustasi. Pantas saja beberapa hari saya lihat dia di sekolah murung terus. Tapi anehnya dia nggak mau cerita. Saya juga terlalu sibuk dengan tugas anak-anak, jadi jarang bisa ngobrol sama dia. Saya hampir lupa. Terima kasih karena kamu sempat menemani dia ya. Saat video call, dia cerita dan katanya senang sekali. Wulan mengangguk sambil mengulas senyum tipis. Sama-sama, Mas. Obrolan mereka terhenti karena Haidan terus menerima telepon dari sekretarisnya. Wulan memperhatikan laki-laki itu dengan seksama. Haidan terlihat lebih kurus dengan kantong mata sedikit menghitam. Rambut Haidan pun sedikit panjang, mungkin belum sempat memangkasnya. Permasalahan yang dihadapi Haidan ternyata benar-benar menyita waktu dan pikirannya. Sedih Wulan mengetahui masalah ini. Setelah sambungan telepon berakhir, Haidan kembali meletakkan ponselnya di atas meja. Laki-laki itu tersenyum karena mendapati Wulan sedang menatapnya. Maaf ya, sedikit lama, ucapnya. Semangat ya, Mas. Pasti, Lan, balasnya. Selain menjelaskan alasan saya menghilang, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Apa itu? Tanya Wulan penasaran. Saya dan Enzo berencana pindah ke Surabaya dalam waktu dekat ini. Saya harus memulihkan kondisi cabang di sana, yang entah membutuhkan waktu berapa lama. Karena saya juga tidak tega dan tidak sanggup berpisah dengan Enzo. Jadi saya putuskan untuk membawa dia ke sana, biar dia sekolah di Surabaya agar dekat dengan saya. Rasanya ini jalan terbaik yang bisa saya usahakan. Mendengar ucapan Haidan, sontak membuat Wulan terkejut. Ia tidak menyangka kalau Haidan akan mempunyai rencana seperti ini. Pindah? Gumamnya dengan raut wajah datar. Iya, Lan. Keputusan yang sulit, namun sudah saya rundingkan dengan keluarga saya dan keluarga dari Amira. Mereka juga merasa berat kalau harus berjauhan dari cucu mereka. Tapi mereka jauh lebih sedih saat Enzo menangis karena rindu dengan saya. Jelas Haidan. Melihat Wulan hanya diam saja dengan wajah tertunduk, membuat Haidan merasa bersalah. Tangannya menyentuh tangan milik Wulan yang sedang ada di atas meja. Wulan membalas tatapannya dan wanita itu mencoba mengulas senyum tipis. Wulan, saya menceritakan semua ini karena saya berharap kamu mau ikut saya ke Surabaya. Ucap Haidan. Mungkin terdengar egois, tapi saya juga mau dekat dengan kamu. Selama beberapa waktu ke belakang, rasanya sangat berat menjalani ini. Saya rindu dengan Enzo dan tidak bisa saya pungkiri kalau saya sangat merindukan kamu. Mas, Wulan merasa lidahnya keluh, sulit untuk bicara. Saya akan memberitahu orang tua kamu soal rencana saya ini.
Saya juga akan izin dengan Darwin agar bisa membawa kamu ke Surabaya. Tapi, saya harus dengar jawaban kamu lebih dulu sebelum bicara dengan mereka. Dan salah satu alasan orang tua saya setuju, karena rencana saya mengajak kamu ke sana. Jadi, mereka merasa lebih tenang. Jelas Haidan penuh harap dan rasa khawatir. Perlahan, Wulan menggeleng pelan. Apa yang direncanakan oleh Haidan tidak bisa ia ikuti. Semuanya terlalu mendadak baginya. Saya nggak bisa, Mas. Haidan memasang raut wajah kecewa. Kenapa tidak bisa, Lan? Mas Haidan, kita baru saja menyelesaikan masalah di kehidupan kita masing-masing. Saya pun masih mencoba berdamai dengan semuanya. Memikirkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Bahkan saya dan Mas Haidan saja belum berkomitmen untuk menjalani hubungan. Kita sudah pernah bahas ini, kan? Iya, saya masih ingat soal itu. Ujar Haidan masih dengan raut wajah kecewa sekaligus sedih. Saya hanya takut kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Berpisah dengan kamu rasanya sangat menyakitkan. Dan saya tidak mau seperti itu lagi. Tapi kita belum ada ikatan apa-apa, Mas. Sekedar status pacaran saja tidak ada. Kita pacaran sekarang aja gimana? Wulan mengulas senyum karena reaksi Haidan yang sangat lucu. Semuanya dibuat serba cepat tanpa dipikirkan matang-matang. Mengajaknya pacaran dalam situasi seperti ini, apalagi usia laki-laki itu sudah tidak muda lagi. Jadi terdengar aneh kalau tiba-tiba mengajaknya untuk menjalin hubungan. Mas Haidan lucu sekali. Kenapa semua harus serba cepat dan terkesan dipaksakan, Mas? Tanya Wulan. Saya memang mencintai Mas Haidan, tapi saya juga masih butuh waktu, Mas. Lagi pula, orang tua mana yang setuju anaknya ikut pindah dengan laki-laki tanpa ada status yang sah? Sudah pasti dan sangat jelas, mereka pasti akan nolak. Selain itu, saya juga masih terikat kontrak. Jadi mana mungkin mengabaikan tanggung jawab saya sebagai guru. Mendengar penjelasan Wulan, sontak membuat Haidan tertegun. Ia sangat menyesal dengan rencananya sendiri. Bukan soal mengajak Wulan ke Surabaya, tapi menyesal karena tidak merencanakan dengan matang dan tidak memikirkan reaksi orang sekitar, terutama orang tua dari wanita itu. Kenapa saya bisa berpikir sependek ini ya? Masalah pekerjaan benar-benar membuat saya bingung. Ucapnya penuh sesal. Bisa-bisanya saya memaksakan kehendak saya kepada kamu. Maafkan saya ya, Lan. Wulan membalas genggaman tangan Haidan, senyum manisnya muncul demi menghibur laki-laki itu. Masalah yang sedang ia hadapi pasti membuat Haidan kebingungan hingga nekat mengajaknya pindah tanpa tahu kondisinya. Mas, kita jalani saja apa yang ada saat ini. Kalau keadaan yang membuat kita berpisah, jangan pernah disesali. Kalau Mas takut kehilangan saya seperti dulu, saya pun sama. Tapi bukankah rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia? Kalau kita memang ditakdirkan untuk berjodoh, sejauh apapun kita dipisahkan, pasti akan bertemu kembali. Berikan saya waktu untuk memikirkan semuanya, Mas. Tapi, seandainya Mas Haidan tidak bisa menunggu dan menemukan sosok yang jauh lebih baik dari saya akan ikhlas. Pengalaman sebelumnya membuat saya belajar banyak. Jadi, saya nggak akan serapuh saat usia saya masih belia. Jelas Wulan dengan bijak dan tenang. Haidan menghela nafas lega, lalu mengangguk pelan. Saya dan Enzo akan menunggu kamu, Lan. Silakan ambil waktu sendiri. Tapi jangan pernah merasa sepi. Ada saya yang menanti kamu untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Kita anggap perpisahan ini bukan ujian, tapi waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengistirahatkan hati setelah sakit yang kita alami. Suasana haru tengah menyelimuti ruangan keberangkatan domestik. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, keluarga Haidan serta keluarga Amira tengah mengantar keberangkatan Haidan dan Enzo ke Surabaya. Momen pindahan keduanya menciptakan suasana haru serta sedih. Cucu satu-satunya harus tinggal jauh demi bisa terus bersama dengan ayahnya. Di antara keluarga Haidan dan Amira,
ada satu sosok yang memang diinginkan kehadirannya. Sosok itu adalah Wulan. Awalnya ia sudah minta maaf kepada Haidan karena tidak bisa mengantar kepergiannya bersama Enzo. Tapi laki-laki itu terus membujuk agar Wulan bisa hadir. Ditambah rayuan dari Enzo, luluh sudah hati wanita itu. "Miss Wulan gak ikut ke Surabaya?" tanya Enzo yang entah sudah berapa kali. Wulan yang berlutut di hadapan Enzo berusaha menahan diri agar tidak menitikkan air mata. Sejujurnya, alasannya tidak ingin datang ke bandara, yaitu untuk menghindari hal seperti ini. Ia selalu tidak kuat jika berhadapan dengan bocah lucu ini. Tangan Wulan mengusap puncak kepala Enzo, lalu berkata, "Miss minta maaf ya, saat ini Miss masih kerja, jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa ketemu lagi ya Miss? Semoga bisa ya. Kalau misal ada libur, Miss usahakan nengok Enzo ke Surabaya." Kedua mata Enzo sudah berkaca-kaca dengan bibir mengerucut. "Kalau aku kangen, gimana? Kan bisa video call. Enzo yang rajin ya sekolahnya. Jadi anak yang baik dan penurut sama papi. Gak boleh sedih lagi, kan sudah ikut sama papi ke Surabaya." Ucap Wulan susah payah, karena hatinya sakit melihat sorot mata Enzo yang sedih. "Tapi aku juga mau Miss Wulan ikut. Tapi kata papi gak bisa." Enzo mulai tertunduk, tangisnya meledak. Wulan yang panik langsung memeluk anak itu, mengusap punggungnya dengan lembut agar kembali tenang. "Jangan nangis ya sayang. Miss Wulan pasti akan nengok Enzo ke Surabaya." Melihat anaknya menangis, Haidan segera mengambil alih. Enzo kini ada dalam gendongan ayahnya dan tentu masih menitikkan air mata. Keluarga lain yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan rasa sedih. Perpisahan dengan tujuan baik terkadang tetap membuat hati pedih. "Enzo, Miss Wulan kan harus kerja, mengajak teman-teman Enzo belajar. Kalau Miss Wulan ikut ke Surabaya, nanti siapa yang ngajarin teman-teman belajar di sekolah?" Enzo mulai sedikit tenang. Air matanya pun sudah dihapus oleh Haidan. "Tapi Miss Wulan mau kan jadi maminya Enzo?" Pertanyaan polos dari seorang bocah lucu membuat semuanya terdiam. Haidan dan Wulan saling menatap, bingung harus memberi jawaban apa. Keluarga mereka juga merasa heran kenapa Enzo bisa punya pemikiran seperti itu. "Enzo, kita masuk sekarang ya. Sebentar lagi waktunya boarding. Jadi kita tidak boleh terlambat," ucap Haidan cepat, mengalihkan perhatian putranya. Perlahan Haidan menurunkan Enzo dari gendongannya. "Sekarang pamitan dulu sama kakek nenek." "Iya papi." Begitu Enzo pergi menemui kedua kakek dan neneknya, kini Haidan bisa berdua dengan Wulan. Laki-laki itu mendekati Wulan, memegang tangannya dengan erat, tatapannya pun begitu dalam, tidak rela berpaling dari wanita yang sangat ia cintai. "Saya pergi dulu ya Lan, jaga diri baik-baik dan jangan lupa selalu berkabar," ucap Haidan berusaha tegas. Wulan mengangguk tanpa berhenti menyunggingkan senyum. "Iya Mas Haidan juga hati-hati. Semoga penerbangannya lancar sampai Surabaya. Saya akan setia menunggu kamu. Semoga semua masalah cepat selesai ya Mas." Tidak bisa dibendung lagi, Haidan langsung membawa Wulan ke dalam pelukannya. Kedua tangannya memeluk tubuh Wulan dengan sangat erat, seakan tidak rela berpisah dari wanita itu. "Saya sangat mencintai kamu, Lan. Rasanya hati saya ingin meledak jika terus menahan ini." Wulan menggigit bibirnya, menahan agar tangisnya tidak pecah. "I love you too, Mas." Mobil yang dikemudikan Wulan sudah meninggalkan area bandara. Wajahnya terlihat muram dengan tatapan sendu. Ia tengah memikirkan apa yang terjadi hari ini. Mengantar Haidan dan Enzo lalu berpisah dengan mereka. Wulan meraba dadanya yang terasa sesak bahkan cenderung sakit. Ia seperti kehilangan tenaga untuk bernafas. Sekuat tenaga ia menahan, namun ternyata ia masih seperti Wulan yang dulu, yaitu rapuh. "Tenang Lan, kamu akan baik-baik saja," ucapnya menguatkan diri. Namun pada akhirnya tangis Wulan pecah. Berpisah kembali dengan Haidan dan Enzo,
adalah bagian yang menyulitkan. Namun, ia juga sudah bulat dengan keputusannya. Tidak mungkin ikut ke Surabaya, sedangkan hubungan mereka saja masih belum jelas. Wulan berharap waktu yang diberikan Tuhan mampu membuat perasaannya yakin keputusan apa yang harus ia ambil. Bukan ingin bertingkah sok jual mahal atau ingin terus dikejar. Ia hanya butuh waktu saja. Saya sangat mencintai kamu, Mas. Bukan hanya saat ini saja, mungkin untuk selamanya. Perpisahan Wulan dan Haidan sudah berlalu 6 bulan lamanya. Keduanya menjalani kehidupan dengan perasaan lebih bersyukur dan lebih berbesar hati. Berdamai dengan keadaan, tanpa merasa takdir begitu kejam mempermainkan mereka. Wulan bisa menerima kenyataan jauh lebih baik daripada perpisahan beberapa tahun silam. Alasannya karena ia dan Haidan sudah saling mengetahui perasaan masing-masing, dan ini semua merupakan keputusan mereka. Selamat atas pernikahan kalian. Aku turut bahagia dan semoga kalian selalu bahagia bersama-sama. Setelah sekian bulan Ervan pindah ke Bali, akhirnya laki-laki itu datang dengan membawa kabar yang sangat membahagiakan. Bagaimana tidak, Ervan mengirim undangan pernikahan untuk Wulan. Yang lebih mengejutkan adalah, akhirnya Ervan menikah dengan Saras. Tentu saja ini adalah harapan yang sempat Wulan katakan kepada mantan pacarnya. Melihat keduanya bersanding di altar, membuat Wulan sangat lega sekaligus bahagia. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua, berlangsung pesta resepsi bertema garden party. Semua tamu undangan nampak berbaur. Pestanya pun tanpa panggung pelaminan karena Ervan dan Saras ingin acara mereka lebih intim. Ervan tersenyum lega melihat Wulan tengah berdiri di hadapannya dengan raut wajah yang sangat bahagia. Tentu saja kehadiran wanita itu sangat dinantikan oleh dia dan istrinya. Mereka bertiga memang menjaga hubungan baik, tanpa Saras merasa cemburu terhadap Wulan. Terima kasih Wulan. Aku senang karena kamu menyempatkan diri jauh-jauh dari Jakarta ke Bali untuk menghadiri pernikahanku dan Saras. Kalian sudah undang, artinya aku harus datang. Wulan lalu memeluk Saras dengan hati-hati. Aku mendoakan kamu dan Ervan selalu dilimpahkan kebahagiaan bersama-sama ya. Terima kasih Wulan. Aku pun mendoakan yang terbaik untuk kamu. Wulan mengurai pelukannya sambil mengulas senyum. Terima kasih, Ras. Ngomong-ngomong, kamu cantik sekali hari ini. Itu yang juga Ervan katakan kepada aku, Lan. Ucap Saras sambil tertawa kecil. Melihat pemandangan di hadapannya, membuat hati Ervan terenyuh. Ternyata dua wanita di hadapannya ini benar-benar dewasa. Bukan hanya dewasa di umur, tapi juga sikap dan sifat mereka. Tidak terlihat sedikit pun rasa canggung atau sungkan. Mengingat bagaimana latar belakang hubungan mereka. Ervan bersyukur istrinya tidak mengungkit masa lalu antara dirinya dan Wulan. Aku juga undang Haidan, tapi dia bilang gak bisa datang karena sedang ada perjalanan bisnis keluar. Obrolan mereka terhenti karena Saras memutuskan untuk menghampiri tamu lainnya yang merupakan teman dari wanita itu. Dan kini Ervan hanya berdua dengan Wulan, melanjutkan obrolan barusan mengenai Haidan. Bagaimana hubungan kalian? Apa tidak ada perkembangan? Sebelum menjawab, Wulan menyesap minuman yang ada di dalam gelas. Baik, kami masih berkomunikasi kok. Tapi gak pernah ketemu. Wanita itu menggeleng malu karena Ervan berhasil menebak. Belum, sejak pindah, Mas Haidan sibuk dengan pekerjaannya, jadi belum pernah ke Jakarta. Aku pun sama, Van. Fokus sama pekerjaan dan gak bisa pergi kemana-mana. Ini saja aku sudah minta cuti jauh hari agar bisa datang ke pernikahan kalian. Aku sudah pasrah kalau memang kamu gak datang, ucap Ervan. Aku bahagia, Van. Bahagia karena kamu akhirnya berada di fase ini. Jadi pasti usahakan untuk hadir dan menjadi saksi kebahagiaan kalian. Ini berkat kamu. Sampai akhirnya aku punya keberanian untuk mengambil keputusan. Kamu yang membuat aku sadar agar tidak kehilangan Saras untuk kedua kalinya. Karena aku tahu Saras wanita terbaik untuk kamu.
pasti akan sangat menyesal kalau kamu melewatkan dia untuk kedua kalinya. Ucapnya sambil menoleh ke arah Saras yang sedang bersama tamu yang lain. Istri kamu cantik sekali, jadi berbanggalah kalau Saras menerima kamu lagi, Van. Tapi kebahagiaanku akan berlipat-lipat kalau kamu juga segera ada di tahap ini. Aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wulan menyentuh singkat tangan laki-laki itu. Kamu jangan maruk ah. Cukup pikirkan kebahagiaan kalian berdua saja, ujar Wulan. Lagi pula, sekarang pun aku bahagia, Van. Aku banyak belajar dari kalian sebelumnya. Sekian tahun aku bersembunyi di balik kata ikhlas, padahal kenyataannya aku cuma ingin menghindari kenyataan kalau aku memang gak seikhlas itu. Syukurlah kalau sekarang kamu bisa menjalani semuanya dengan hati yang lebih ikhlas, ujarnya. Tapi sebaiknya jangan biarkan Hayden menunggu terlalu lama. Apalagi anaknya sangat membutuhkan kehadiran kamu sebagai ibunya. Dan aku yakin, kamu pun ingin mengakhiri perpisahan ini dengan segera. Iya kan, Lan? Mendengar Ervan menyebut nama Enzo, langsung membuat Wulan tertunduk. Meski sering berkomunikasi lewat sambungan video call, tetap saja ia merasakan rindu yang teramat dalam kepada Enzo. Kamu benar, Van. Aku sangat merindukan anak itu. Kadang dia menangis, minta agar aku datang. Tapi kenyataannya, aku belum bisa memenuhi keinginannya. Dan tangisnya dia berujung aku yang merasa sakit. Melihat betapa sedihnya Wulan menuturkan bagaimana perasaannya, membuat Ervan juga merasa kasihan. Kalian berdua sudah ada ikatan, jadi kalau harus menunggu terlalu lama, kasihan Enzo. Wulan mengangkat wajahnya, lalu mengusap sudut matanya yang terasa basah. Van, memangnya aku pantas jadi ibu dari anak itu? Siapa aku, Van? Jujur, ada rasa takut kalau ternyata aku bukan wanita yang tepat untuk jadi pendamping Mas Hayden, atau jadi ibu yang jauh dari harapan Enzo. Bukannya itu keraguanku sebelum menikah dengan Saras, dan kamu orang yang berhasil meyakinkan aku. Kenapa sekarang kamu yang dilema, Lan? Lucu ya, Van? Saat menasihati orang lain, rasanya mudah sekali. Sedangkan saat kita mengalami sendiri, malah mendadak beko. Aneh deh. Ucapannya sambil tersenyum kecut. Cuma ini yang bisa aku katakan kepada kamu, Lan. Tuhan sudah kasih kamu kesempatan bertemu dengan Hayden dan mengetahui bagaimana perasaan laki-laki itu. Jadi rasanya itu sudah adil bagi kamu. Selanjutnya, kamu sendiri yang harus memutuskan apakah akan terus seperti ini atau kamu mengambil sikap untuk mengakhiri perpisahan kalian. Jangan ada penyesalan karena kamu membuat Hayden terlalu lama menunggu. Anggap saja ini kesempatan terakhir yang Tuhan kasih untuk kamu. Begitu ya, Van? Gumam Wulan. Mendadak Wulan merasakan ketakutan dan gelisah. Takut jika Tuhan sudah lelah memberikan dirinya waktu, sehingga tidak bisa bertemu lagi dengan Hayden dan Enzo. Gelisah jika ia membuat Hayden dan Enzo tersiksa karena terlalu lama menunggu kedatangannya. Lagi-lagi Ervan menyentuh tangan Wulan, mencoba memberi ketenangan agar Wulan bisa memutuskan sikap yang harus diambil dalam situasi saat ini. Pikirkan baik-baik, lalu putuskan. Jangan terlalu lama, kasihan Hayden. Kalau kamu memang mau melepaskan dia, lakukan dengan baik-baik dan jangan sampai menyesal jika wanita lain yang mendapatkan cinta dari Hayden. Ingat, Hayden adalah laki-laki yang normal dan dia sudah pernah menikah. Jadi akan sangat menyiksa jika sendiri terlalu lama. Dari tadi, diam terus. Lagi mikirin apa? Iya nih, seperti bukan Wulan yang gue kenal. Wulan mengangkat wajahnya, melihat Noni dan Yurika yang duduk di depannya. Mereka menatap dengan tatapan sinis sekaligus penasaran. Bukannya tersinggung, justru Wulan malah tersenyum. Setelah kembali dari Bali, Noni mengajak Wulan untuk menemani Yurika membeli perlengkapan bayi. Meski masih beberapa bulan lagi, Wulan dan Noni sangat tidak sabar menunggu kelahiran buah hati sahabat mereka. Gue gak apa-apa kok. Capek, kaki agak pegal karena terlalu lama keliling. Jawab Wulan santai. Jangan bilang
lagi kangen sama anak lo. Iya kan? Bukan, lebih tepatnya kangen sama ayah dan anak, Yuri menimpali. Diserang oleh dua sahabatnya, Wulan hanya bisa menggeleng pelan. Kalian ini so bisa baca pikiran gue. Tapi bener kan kalau lo kangen sama Mas Zaidan dan Enzo? Tanya Noni dengan mata menyipit. Sekian bulan gak ketemu, masa lo gak kangen? Mustahil banget. Gue setuju sama Noni. Di luar, lo bisa ngomong enggak atau biasa aja. Tapi jauh di lubuk hati lo yang paling dalam, lo sangat merindukan duda itu. Ya, kalau sudah tergoda sama duda, emang susah sih move on-nya. Wulan berdecak gemas karena dua sahabatnya begitu bersemangat membodongnya dengan segala asumsi mereka. Kalian ngaco deh. Hati-hati kalau ngomong, nanti keponakan gue denger, Yur. Refleks tangan Yura mengusap lembut perutnya. Kata anak gue, dia minta lo cepet nikah, biar anak gue ada teman main. Noni tertawa mendengar ucapan Yurika hingga menarik perhatian pengunjung coffee shop. Anak lo cuma inget sama Wulan. Gue juga kan masih single, kenapa anak lo gak minta gue cepet nikah? Cari calonnya dulu, dan jangan suka labil. Putus nyambung udah kayak layangan. Ingat sama umur. Sindir Yurika. Wulan tidak memperdulikan perdebatan dua sahabatnya. Saat ini tatapan matanya fokus pada sosok yang berjalan ke arahnya. Ia tidak menyangka, sekian banyak coffee shop yang ada, ia justru dipertemukan dengan Amara, wanita yang pernah mencintai Haidan. Mbak Amara? Kamu... Kini Wulan sedang duduk bersama Amara, sejenak meninggalkan dua sahabatnya. Pertemuan ini Wulan anggap sebagai takdir. Karena sekian lama ia tidak pernah bertemu lagi dengan Amara, ia juga ingin tahu bagaimana kabar wanita itu setelah berpisah dengan Haidan. Bukan untuk mengejek, tetapi Wulan ingin memastikan kalau Amara hidup dengan baik meski sempat merasakan patah hati. Dunia ini memang sempit ya. Saya nggak menyangka bisa bertemu kamu lagi setelah sekian bulan lalu. Iya mbak, saya juga berpikir begitu. Saya sempat lihat Mbak di salah satu stasiun TV. Selamat atas penghargaan yang Mbak terima. Dan sukses juga untuk butiknya. Amara tersenyum lalu meneguk minuman miliknya. Terima kasih. Setelah hubungan saya dengan Mas Zaidan selesai, saya mendedikasikan waktu saya untuk bisnis saya. Ternyata patah hati membuat saya menjadi orang yang lebih kuat. Membuktikan kepada Mas Zaidan kalau saya juga bisa sukses meski saya sedang terpuruk. Penjelasan Amara membuat Wulan terdiam. Entah kenapa, ia merasa tersindir oleh wanita itu. Kamu sendiri, kapan berniat nyusul Mas Zaidan ke Surabaya? Apa kamu sudah pernah jenguk Enzo ke sana? Wulan menggeleng pelan. Saya belum tahu kapan bisa ke sana. Maklum, saya sulit untuk cuti, Mbak. Amara berdecak dengan tatapan menyipit. Kamu keterlaluan, sindirnya. Bagaimana bisa orang yang saling mencintai kuat untuk gak bertemu? Saya saja yang sudah dibuat patah hati masih bisa menengok mereka. Kamu sedikit jahat terhadap Enzo, padahal dia sangat merindukan kamu. Iya mbak, mungkin saya keterlaluan, tapi saya sudah punya rencana dan keputusan sendiri. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jawaban egois Wulan membuat Amara gemas. Wanita itu menggeleng, lalu menghela nafas panjang. Ya kamu memang punya hak menentukan semuanya. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahu ke kamu. Haidan sangat mencintai kamu dan kamu pasti sudah tahu itu. Tapi dia pernah bilang ke saya, waktu kami bertemu di Surabaya. Dia sangat mengharapkan kamu, tapi dia juga tidak mau memaksa. Mas Haidan sangat takut kehilangan kamu, tapi dia juga tidak tahu bagaimana caranya menahan kamu agar tidak pergi lagi. Semoga kamu paham maksudnya. Wulan terkejut dengan penuturan Amara. Namun satu sisi, ia juga terharu dengan pengakuan Haidan. Jadi Mas Haidan bilang seperti itu. Iya Lan, saya tidak berbohong atau berlebihan. Tidak ada gunanya juga untuk saya. Amara kembali meneguk minuman dingin hingga tersisa setengah. Jangan pernah menyia-nyiakan sosok seperti Mas Haidan. Karena di dunia ini sangat sulit bertemu laki-laki seperti dia.
Kalau kamu tidak mau berjuang, jangan salahkan saya kalau nanti saya berniat untuk merebut Mas Haidan dari kamu. Ingat Lan, di Surabaya ada banyak wanita cantik. Kalau Mas Haidan mau, dia bisa pilih di antara banyaknya wanita di sana. Tapi Mas Haidan masih menunggu kamu di sana. Jadi jangan menjadi wanita bodoh yang selalu ingin dikejar atau ditunggu. Wulan hanya bisa diam. Semua yang dikatakan Amara benar-benar menamparnya. Semua orang memberi nasihat yang sama, hingga membuat Wulan merasa malu. Ia merasa egois dan jahat karena seperti mempermainkan perasaan seseorang. Terima kasih Mbak, karena sudah mengingatkan saya. Sebuah mobil taksi tengah membawa seorang penumpang dari Bandar Udara Internasional Juanda ke sebuah perumahan yang letaknya di pusat kota Surabaya. Setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih 1,5 jam, akhirnya Wulan sampai di tempat yang ia tuju pada siang hari. Taksi tersebut berhenti di sebuah rumah dengan bangunan tidak terlalu besar, namun begitu asri. Teriknya matahari di kota pahlawan terasa lebih teduh karena di depan rumah terdapat pohon yang cukup rindang. Wulan menghela nafas, merasa gugup saat tujuannya sudah ada di depan matanya. Wulan kembali memeriksa ponselnya, memastikan apakah tempatnya berdiri saat ini memang benar alamat rumah yang pernah diberikan oleh Haidan kepadanya. Tidak itu saja, Wulan juga melihat gambar yang dikirim Haidan dan Enzo ketika mereka berfoto di depan rumah tersebut. Wulan tersenyum samar karena ternyata ia sudah berada di alamat yang benar. Kini waktunya ia bertemu dengan dua sosok yang sangat ia rindukan. Setengah tahun lebih berpisah, rasanya sudah cukup bagi wanita itu untuk merenung dan menyelesaikan hal yang memang harus diselesaikan. Kini ia siap berhadapan dengan Haidan dan Enzo yang mungkin sudah kecewa kepadanya karena terlalu lama menunggu. Wulan sudah siap dengan semua konsekuensi yang akan diterima atas keputusannya beberapa waktu lalu. Wulan mencari keberadaan bel pintu di depan pagar rumah untuk memanggil si pemilik rumah. Tetapi ia tidak menemukannya. Setelah melihat pintu pagar tidak terkunci, Wulan memutuskan untuk masuk saja. Sambil menggeret koper berwarna merah, pandangan wanita itu menyapu sekitar halaman rumah yang tidak terlalu luas. Kondisi yang cukup berbeda dengan rumah Haidan yang ada di Jakarta. Sebelum menekan bel yang ada di samping pintu, Wulan berusaha untuk menenangkan detak jantungnya. Perasaannya gugup bercampur rasa senang. Kata-kata yang sudah ia siapkan sebelumnya kembali diingat agar saat berhadapan dengan Haidan dan Enzo, ia tidak bingung harus mengatakan apa. Tangan Wulan terangkat untuk menekan bel pintu. Ia melakukannya tidak terburu-buru, menunggu dengan tenang si pemilik rumah. Cukup lama menunggu, namun tidak kunjung mendapat jawaban, sehingga ia memutuskan untuk menekannya lagi. Sekarang kan hari Minggu, dan mobil Mas Haidan juga ada. Apa mungkin mereka pergi naik taksi? Tapi kan masih ada Simbo, jadi gak mungkin rumah ini kosong. Gumam Wulan dalam kebingungan. Wulan memutuskan menekan bel sekali lagi sebelum nanti menghubungi Haidan lewat sambungan telepon. Baru saja tangannya menekan, terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Jantung Wulan kembali bergemuruh, merasa gugup serta penasaran siapa yang akan muncul dari balik pintu. Maaf, lama menunggu. Kini tengah berdiri di hadapan Wulan, sosok laki-laki yang membuatnya sangat sulit mencari pengganti di hatinya. Wulan terdiam dengan tubuh kaku. Sepertinya tatapan Haidan berhasil membuat seluruh syaraf di tubuhnya menjadi lumpuh. Namun dorongan untuk menyerbu tubuh Haidan semakin besar, hingga Wulan bingung harus bagaimana. Wulan? Tidak kalah terkejut dari Haidan, kedua mata Haidan terbelalak. Seakan tidak percaya jika wanita yang sangat ia cintai kini berdiri di hadapannya. Datang tanpa kabar, sepertinya memang tujuan Wulan untuk memberikan kejutan kepadanya. Ia benar-benar tidak percaya kalau saat ini rindunya akan terbalaskan. Halo Mas Haidan, sapa Wulan dengan sangat kaku. Apa kabar Mas? Tanpa membalas pertanyaan Wulan, tangan Haidan dengan cepat menarik wanita itu ke dalam dekapannya. Haidan memeluk Wulan dengan sangat erat. Saat ini perasaannya bercampur aduk, antara bahagia, terkejut serta merasa bersalah. Namun ia berusaha mengabaikan sejenak
karena ia ingin melepaskan rindu yang teramat dalam pada sosok wanita yang tidak bisa ia lupakan meski sudah berpisah beberapa waktu karena keadaan. "Mas," panggil Wulan sambil menepuk pelan pundak Haidan. "Sebentar saja, Lan. Tolong kasih saya kesempatan untuk memeluk kamu sebentar saja." Wulan pun hanya diam, membiarkan Haidan memeluknya sampai puas. Ia sendiri juga merasa tenang dan lega karena akhirnya bisa mencium kembali aroma tubuh laki-laki yang sangat ia cintai. Merasa sedikit bangga karena akhirnya ia bisa melewati waktu yang cukup menyiksa akibat terpisah dengan Haidan. Perlahan pelukan Haidan mengendur. Pelan-pelan terlepas namun tangannya masih memegang kedua lengan Wulan. Ditatapnya wanita cantik di depannya, seakan masih belum percaya kalau ini nyata. "Kenapa lihat saya seperti itu, Mas? Ada yang aneh ya, karena kita lama gak pernah ketemu?" tanya Wulan. Haidan menggeleng, lalu berkata, "Saya masih belum percaya ada kamu di hadapan saya. Kamu yang tiba-tiba ada di sini jelas membuat saya kaget sekaligus bahagia. Maaf ya, kalau datang gak bilang dulu. Saya mau buat kejutan untuk Mas Haidan dan Enzo," jelasnya. Lalu Wulan sadar akan sesuatu. Kepalanya sedikit mendongak ke dalam untuk mencari seseorang. "Mas, Enzo-nya mana?" "Enzo lagi pergi. Ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam." Ada sedikit kekecewaan yang Wulan rasakan karena Enzo tidak ada untuk menyambutnya. Bahkan ia belum tahu kemana anak itu pergi dan sampai kapan. Padahal Wulan sudah tidak sabar melepas rindu. Salahnya juga karena datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Saat diajak masuk ke rumah yang ditempati Haidan dan Enzo selama tinggal di Surabaya, pandangan mata Wulan menyapu ke sekitar. Tidak ada barang-barang di ruang keluarga sekaligus menjadi ruang tamu. Ukuran rumahnya yang tidak luas seperti membuat Haidan tidak ingin menyimpan banyak perabotan rumah. Namun kesan hangat dan nyaman begitu terasa sehingga langsung membuat Wulan merasa betah. "Silakan duduk, Lan," ucap Haidan. "Kamu mau minum apa?" "Air dingin saja, Mas," balas Wulan yang sudah duduk di sofa. "Yakin? Tidak mau air yang ada rasanya?" Wulan menggeleng sambil tersenyum. "Surabaya panas, Mas, jadi air putih dingin rasanya lebih baik." "Baiklah, tunggu sebentar ya." Haidan pergi ke arah dapur yang terlihat dari tempat duduk Wulan saat ini. Karena rumah ini tidak terlalu luas, sehingga jarak antara ruangan satu dengan ruangan yang lain tidak jauh. Wulan pun memperhatikan Haidan yang sedang mengambil air dingin untuknya. Senyum tipis langsung terbit di wajah wanita itu karena bahagia yang memenuhi relung hatinya. "Silahkan diminum." "Terima kasih, Mas." Wulan menerima pemberian Haidan. Gelas berisi air dingin ia teguk dengan hati-hati. Tenggorokannya terasa lega setelah dialiri air yang menyejukkan. Setelahnya, gelas panjang itu ditaruh kembali di atas meja. "Saya merasa bersalah karena biarin kamu datang ke sini sendirian. Kalau saya tahu, saya bisa jemput kamu di bandara." "Gak apa-apa, Mas. Namanya juga mau kasih kejutan. Gimana mau bilang?" Haidan lantas duduk lebih dekat lagi dengan Wulan. Tangannya menggenggam erat tangan wanita itu. Tidak lupa, tatapan lekat diberikan seakan tidak ingin melewatkan Wulan barang sedetik pun. "Terima kasih karena akhirnya kamu berkunjung ke sini." Wulan mengangguk sambil mengulas senyum. "Maaf ya, Mas." "Maaf untuk apa?" tanya Haidan bingung. "Karena saya terlalu lama." Haidan menggeleng. Diciumnya tangan Wulan dengan lembut. "Kalau kesabaran saya berbuah manis, tidak masalah. Jadi Mas Haidan masih menunggu saya?" Wulan nampak ragu mengatakan hal tersebut. "Kenapa kamu masih tanya? Ya jelas saya dan Enzo masih menunggu kamu. Kami berdua tipe laki-laki yang sangat setia. Jadi jangan pernah ragu." Jawaban Haidan membuat Wulan tersenyum lega. "Saya pikir saya sudah terlambat. Saya sampai menyiapkan hati kalau misalnya Mas Haidan sudah punya wanita lain. Saya tidak akan pernah melakukan itu, Lan. Kecuali kamu yang memaksa saya untuk menyerah. Maka akan saya lakukan meski hati kecil saya tidak mau." "Terima kasih ya, Mas." Haidan mengangguk lalu kembali memeluk Wulan. "Saya yang harus berterima kasih sama kamu. Sekian tahun perasaan kamu masih sama untuk saya.
Betapa beruntungnya saya bisa dicintai sebegitu lama oleh kamu. Tapi jalannya cukup sulit ya, Mas. Saya tahu, makanya saya tidak pernah menyanyiakan kamu. Jawabnya. Hayden lantas menguati pelukannya namun sambil fokus pada Wulan. Berapa lama kamu di Surabaya? Sekolah kasih izin cuti untuk kamu. Seberapa lama Mas Hayden mau saya tinggal di Surabaya? Tanya Wulan balik. Kening Hayden mengkerut dengan raut wajah penasaran. Kalau kamu tanya hal itu, selamanya saya mau kamu ada di sini bersama saya dan Enzo. Apa itu bisa? Wulan mengangguk tegas sambil terus menampakkan senyum. Bisa? Bisa? Laki-laki tuh kaget. Maksudnya? Saya sudah punya keputusan, Mas. Saya akan menemani Mas Hayden dan Enzo pergi kemanapun. Kamu serius? Hayden semakin terkejut dan tidak percaya. Maksudnya pekerjaan kamu sudah selesai? Kamu berhenti menjadi guru? Iya, Mas. Berat memang. Tapi rasanya saya akan tetap bisa menjadi guru untuk Enzo. Lagi-lagi Hayden memeluk Wulan sebagai luapan dari rasa bahagia. Wulan, terima kasih. Saya benar-benar bahagia akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama. Tapi ada syaratnya, Mas. Hayden mengurai pelukannya. Apa syaratnya? Minta izin dulu sama orang tua saya dan Mas Darwin. Tentu Hayden paham dengan apa yang dimaksud oleh Wulan. Tentu, saya pasti akan meminta izin kepada orang tua kamu agar bisa memiliki putri mereka secara utuh. Kini Wulan yang gantian memeluk Hayden dengan perasaan bahagia. I love you, Mas. I love you too, Wulan. Tiba-tiba Hayden mengurai pelukan lebih dulu dan ini membuat Wulan tidak rela. Ditatapnya dua mata indah itu, lalu perlahan menyelipkan tangannya di balik leher yang tertutup dengan rambut panjang yang terurai. Pelan-pelan Hayden mendekatkan wajahnya ke wajah milik Wulan, kemudian menempelkan bibirnya pada bibir wanita itu. Hayden mencium Wulan dengan sangat lembut dan hati-hati. Ia tidak ingin membuat orang yang dicintai menjadi tidak nyaman. Wulan pun menutup matanya, membiarkan Hayden melumat bibirnya, memberi gigitan kecil di sana. Ia pun mencoba membalas lumatan dengan sedikit ragu karena perasaan saat ini sangat gugup. Sekian lama tidak bertemu, lalu melakukan hal intim seperti ini, membuat dadanya terasa bergemuruh, bahkan bagian perutnya seperti dipenuhi dengan ribuan kupu-kupu yang tengah mengepakkan sayap. Setelah cukup lama, Hayden mengakhiri ciuman tersebut dengan kecupan singkat di kening Wulan. Laki-laki itu menatap wajah sosok yang membuatnya nyaris gila karena rindu. Kamu mau bertemu dengan Enzo? Tanya Hayden dengan suara serak akibat gairah yang tiba-tiba muncul dan harus dikendalikan. Wulan menggigit bibir bagian bawah, lalu mengangguk pelan. Iya, Mas, saya kangen sama dia. Ayo kita jemput di sekolahnya. Sepertinya kegiatannya sudah selesai. Perjalanan menuju sekolah Enzo tidak terlalu lama. Wulan dan Hayden pun sudah sampai di sekolah Enzo dan sedang menunggu anak itu keluar dari area sekolah. Wulan sengaja diam di mobil karena ingin membuat kejutan, sedangkan Hayden menunggu di depan gerbang. Wulan tidak sabar bertemu dengan anak dari Hayden. Dari dalam mobil, ia terus mengawasi dan memperhatikan apakah Enzo sudah muncul atau belum. Nampak lalu lalang beberapa anak yang sudah selesai mengikuti ekstrakurikuler di hari Minggu. Enzo sendiri mengikuti kegiatan taekwondo. Papi? Hayden tersenyum saat melihat kedatangan putranya. Sudah selesai. Enzo mengangguk setelah salim kepada ayahnya. Papi, aku lapar, ucapnya sambil memegang perut. Kita makan dulu sebelum pulang ke rumah ya. Kan Simbo lagi pulang kampung, jadi kita beli makan di luar. Enzo mau makan apa? Mau burger? Boleh kan? Tangan Hayden mengusap puncak kepala anaknya sambil mengangguk setuju. Boleh? Yes, yes. Dengan semangat, Enzo menuju mobil bersama ayahnya. Menunggu dengan sabar saat sang ayah membukakan pintu mobil. Wajahnya nampak bahagia karena jarang sekali Hayden mau mengabulkan keinginannya untuk makan makanan cepat saji. Saat pintu mobil dibuka, Enzo bersiap untuk masuk ke dalam. Namun, anak yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu nampak tercengang, menatap sosok Wulan yang kini tersenyum sambil keluar dari mobil.
Enzo benar-benar lucu dengan reaksinya saat ini. "Hai anak ganteng, kenapa malah bengong?" sapa Wulan. "Aunty? Aunty Wulan?" panggil Enzo terbata-bata. Panggilan Enzo sudah berubah seiring berjalannya waktu. "Ini benar Aunty Wulan?" "Iya Enzo." Anak itu menatap ayahnya yang berdiri di sebelahnya. "Papi?" Hayden tersenyum lalu berkata, "Kenapa Aunty Wulan dicuekin? Katanya kangen. Peluk dong." Setelah mendengar ucapan ayahnya, anak laki-laki itu akhirnya sadar kalau Wulan yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang nyata. Enzo tersenyum lebar lalu menghamburkan pelukan ke arah Wulan. Dipeluknya wanita itu dengan erat karena merasakan rindu yang teramat dalam. "Aunty Wulan, kenapa baru kesini?" Wulan yang sedang berlutut demi bisa mendekap tubuh Enzo, nampak matanya sudah berkaca-kaca. "Maafin Aunty ya sayang. Maaf kalau sudah buat Enzo nunggu terlalu lama." "Nggak apa-apa, tapi Aunty Wulan gak pergi lagi kan?" Wanita itu mengurai pelukannya, kemudian menatap Enzo dengan mata yang sudah basah. Wulan tidak mampu menahan air matanya karena segala jenis perasaan sedang berkecamuk di dalam hatinya. Tangan Wulan mengusap lembut pipi Enzo. "Aunty gak akan pergi lagi. Aunty akan selalu bersama dengan Enzo dan Papi." Seketika senyum lebar Enzo mengembang dengan sempurna. "Hore, sekarang aku gak kesepian lagi. Aunty Wulan gak akan pergi lagi deh." Mendengar teriakan senang Enzo membuat Wulan dan Hayden saling lirik dan ikut tersenyum. "Enzo senang?" tanya Hayden. "Senang Papi," sahutnya tanpa ragu. Dan lagi Enzo memeluk Wulan seakan tidak mau kehilangan sosok wanita itu. "Aunty sayang, jangan tinggalin aku sama Papi lagi ya." "Iya sayang, Aunty gak sanggup kalau berjauhan lagi sama Enzo dan Papi." Kedua sudut mata Hayden akhirnya basah. Air mata bahagia serta haru tidak bisa ditahan lagi. Alangkah indahnya pemandangan di hadapannya. Sesuatu yang sudah lama ia impikan dan selalu ia gumamkan dalam doanya. Apalagi melihat bagaimana bahagia putranya, membuat ia turut merasa lega. Hayden tengah berdiri di depan pintu kamar Enzo, menunggu Wulan selesai menidurkan anaknya. Keberadaan Wulan sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Enzo. Memonopoli wanita itu sehingga membuat Hayden merasa tidak mendapat kesempatan untuk berdua dengan Wulan. Dan malam ini ia berharap Wulan belum terlalu mengantuk dan lelah sehingga Hayden bisa ngobrol sejenak sebelum mereka pergi tidur. "Mas?" Wulan kaget dengan keberadaan Hayden di depan pintu. "Kenapa di sini sih?" "Sudah tidur?" "Sudah," jawabnya setengah berbisik lalu menutup pintu kamar Enzo dengan perlahan. "Ada perlu dengan saya?" "Kamu sudah ngantuk? Mau istirahat?" "Enggak kok, kenapa?" "Mau minum sambil ngobrol?" Wulan mengangguk cepat. "Boleh." Keduanya memutuskan duduk di sofa sambil menikmati wine dengan santai. Keduanya membicarakan bagaimana keadaan perusahaan yang sedang Hayden pegang. Berkat kerja keras laki-laki itu, perusahaan cabang yang nyaris bangkrut kini sudah perlahan membaik dan hampir stabil seperti dulu. Namun belum ada rencana Hayden untuk kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Ia masih memantau perusahaan agar benar-benar stabil. "Wulan, saya boleh tanya sesuatu?" "Boleh," jawabnya setelah menyesap minuman dengan pelan. "Apa yang membuat kamu akhirnya berhenti bekerja dan memilih untuk menemui saya di sini?" "Keyakinan, Mas." "Keyakinan?" Wulan mengangguk. "Setelah waktu berlalu dan saya merenungi semuanya, akhirnya saya bisa berdamai dengan keadaan. Hubungan yang renggang perlahan membaik, dan kekecewaan yang berakhir dengan saling memaafkan. Itu semua membuat saya merasa sangat lega," ucap Wulan. "Awalnya semua baik-baik saja karena perpisahan kita bukan karena sebuah pertengkaran atau peristiwa buruk. Namun, semakin lama, ada hal yang membuat hidup saya seperti kosong sebagian. Perpisahan dengan Mas dan Enzo ternyata membuat saya benar-benar kehilangan. Meski kita masih bisa berkomunikasi lewat video call, tapi setelahnya saya merasa nelangsa. Setelah saya pikirkan lagi, saya merasa kalau sebagian kebahagiaan saya ada di diri Mas dan Enzo. Saya sudah merasa cukup mengambil waktu untuk sendiri.
Saya harus menemui kebahagiaan saya demi membuat hidup saya lebih berarti. Keyakinan itu membuat saya berani datang ke sini. Dan benar, setelah bertemu kalian, rasanya sudah gak ada yang mengganjal lagi. Hati saya semakin lega dan perasaan saya begitu bahagia. Haydan terdiam mendengarkan penjelasan panjang dari Wulan. Kedua matanya nampak berkaca-kaca. Hal ini ternyata didasari oleh wanita di sampingnya. Mas Haydan, kok diam aja? Ada yang salah ya sama ucapan saya barusan? Tanya Wulan. Saat diperhatikan lagi, ia sadar kalau kedua mata Haydan sudah mulai basah. Wulan merangkum wajah laki-laki itu dengan kedua tangannya. Mas Haydan kok nangis? Kenapa mas? Haydan segera mengusap air matanya. Saya bahagia Lan. Rasanya seperti mimpi kamu ada di sini bersama dengan saya. Apa Mas Haydan bahagia dengan keputusan saya? Tentu saya bahagia Lan. Tapi saya tahu, keputusan kamu berhenti menjadi guru pasti sangat membuat kamu dilema. Saya minta maaf karena menempatkan kamu dalam situasi yang sulit ya. Enggak mas, keputusan saya tentu bukan kesalahan Mas Haydan. Ini murni keinginan saya sendiri. Haydan lantas berbalik badan, mengangkat bantal sofa yang ada di belakangnya. Tangannya mengambil kotak kecil berwarna merah, kemudian kembali menatap Wulan. Wulan, sebelum saya bertemu dengan kedua orang tua kamu serta Darwin untuk meminta izin agar saya bisa membawa kamu kemanapun saya pergi, saya ingin bertanya dulu dengan kamu. Kening Wulan mengkerut melihat apa yang Haydan bawa. Selain itu, ucapan yang ia dengar terasa sangat serius hingga membuat jantungnya berdegup begitu kencang. Ada apa, Mas? Dibukanya kotak kecil berwarna merah yang ada di tangannya. Sebuah cincin dengan permata cantik tersimpan di dalam kotak itu. Wulan, apakah kamu mau menikah dengan saya? Tanya Haydan dalam satu tarikan nafas. Wulan menutup bibirnya dengan tangan kanannya. Laki-laki di hadapannya membuatnya terkejut. Tidak menyangka akan ada lamaran seperti ini. Mas Haydan, Wulan tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Maukah kamu menjadi istri saya? Hidup bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Ucapan Haydan tulus. Saya memang tidak bisa menjanjikan kehidupan yang bergelimang dengan harta dan kemewahan. Tapi akan saya pastikan, kamu hidup dipenuhi kebahagiaan dan selalu berkecukupan. Runtuh juga pertahanan Wulan. Air matanya mengalir dengan mudahnya karena rasa haru serta bahagia yang datang secara bersamaan. Tanpa bicara, Wulan mengangguk dengan penuh keyakinan sebagai tanda bahwa ia menerima lamaran dari Haydan. Tidak menunggu lama, Haydan langsung menyematkan cincin permata berlian di jari manis Wulan. Cincin yang disiapkan sejak lama akhirnya menemukan tuannya. Yang mengejutkan, ukuran cincin tersebut sangat pas di jari Wulan. Akhirnya cincin ini keluar dari persembunyiannya. Sangat cantik dan cocok di jari kamu sayang. Wulan menatap bahagia karena ada benda mungil di jari tangan kirinya. Terima kasih mas. Saya yang harusnya mengatakan itu. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan lama, akhirnya Tuhan memberikan restu untuk kita hidup bersama-sama. Ucap Haydan. Saya mencintai kamu, Wulan. Sejak dulu, sekarang dan selamanya. Tetaplah di sisi saya, mas. Menggenggam tangan saya tanpa melepaskan, meski banyak halangan yang mungkin menunggu kita di depan sana. Tanpa kamu minta, pasti akan saya lakukan. Ujar Haydan tegas dan penuh keyakinan. Bersambung. Terima kasih teman-teman Lesa Story. Mohon maaf jika Mas Syanda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Mas Syanda bawakan. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye semuanya.